Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marlina Lucia Mea, NPM 12170022, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional model Heckscher-Ohlin. Teori ini dikemukakan oleh ekonom Swedia, yaitu Eli Heckscher pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933. Heckscher-Ohlin dan Bertil Ohlin mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori Heckscher-Ohlin memiliki banyak kesamaan dengan teori klasik, yaitu kedua teori ini menginginkan suatu negara untuk menghasilkan barang-barang yang memiliki banyak faktor produksi yang ada pada negara tersebut. Tetapi, Heckscher-Ohlin mendasar kepada proporsi dan intensitas faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara. Yang berikut asumsi-asumsi pada teori HO. Yang pertama, kedua negara yang berdagang memiliki teknologi produksi yang identik. Yang kedua, output produksi harus memiliki skala hasil atau return to skill. Yang ketiga, mobilitas faktor. Dan yang keempat, persaingan sempurna. Berikut kurva isocost dan kurva isokuan. Dalam teori Heckscher-Ohlin menggunakan dua kurva, yaitu yang pertama kurva isocost. Kurva isocost adalah kurva yang menunjukkan suatu kombinasi dua faktor produksi yang ada dalam perilaku produsen dengan biaya yang sama. Kurva isocost ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan garis anggaran yang dimiliki oleh perilaku konsumen. Dalam kurva isocost, ada beberapa hal yang penting yang dibahas, yakni bagaimana cara menghemat suatu pengeluaran dari produksi dan memaksimalkan pemasukan yang ada. Yang kedua, kurva isokuan. Kurva isokuan adalah salah satu kurva dalam perilaku produsen yang menunjukkan kombinasi antara dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produksi yang sama. Perlu diketahui bahwa faktor produksi merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam kegiatan produksi. Ketika faktor produksi tidak baik atau ada sebuah gangguan, maka proses produksi pun akan terpengaruh. Contoh sederhana dari kombinasi antara dua faktor produksi, yakni kombinasi antara tenaga kerja dan modal. Kurva isokuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemiringan negatif. Yang kedua, jumlah output atau hasil produksi ditunjukkan dengan garis kurva yang semakin ke kanan. Yang ketiga, antara garis isokuan satu dan yang lainnya tidak pernah mengalami perpotongan. Dan yang keempat, arah kurva isokuan cembung menuju titik origin atau titik asal. Ketika kita menggabungkan sejumlah garis isokuan pada satu grafik, maka akan terbentuk satu kesatuan yang disebut dengan peta isokuan. Teori Heckscher-Ohlin menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis keunggulan komparatif adalah 1. Faktor endomen, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. 2. Faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Contoh, negara A memiliki tenaga kerja lebih banyak dari negara lainnya, dan negara lainnya memiliki kapital lebih banyak dari negara A. Pengujian empiris teori HO. Pengujian data Amerika Serikat oleh Wassily Leontiev. Pengujian empiris terhadap teori ini antara lain dilakukan oleh Wassily Leontiev, seorang pelapor utama dalam analisis input-output yang melakukan studi empiris untuk menguji prediksi HO.
Leontiev menerapkan HO pada data Amerika Serikat pada tahun 1947. Secara umum, Amerika Serikat diasumsikan sebagai negara yang relatif memiliki modal lebih banyak dan tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan negara-negara lain. Sehingga, berdasarkan teori HO, maka ekspor Amerika Serikat akan terdiri atas barang-barang padat karya. Dari hasil pengujian diperoleh, ternyata Amerika Serikat cenderung ekspor produk padat tenaga kerja dan mengimpor produk padat modal. Kesimpulan ini bertentangan dengan teori Heckscher-Ohlin yang dikenal dengan Leontiev paradoks. Tetapi, munculnya paradoks tersebut, menurut beberapa ekonom, dapat disebabkan keterbatasan metodologi dan kelemahan analisa. Selain ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya paradoks tersebut, antara lain misalnya, pada tahun 1947 terjadi Perang Dunia II, sehingga keadaan pada saat itu belum dapat mewakili kondisi perdagangan Amerika Serikat secara umum dengan tepat. Sedangkan, menurut beberapa ahli ekonomi, perdagangan paradoks Leontiev dapat terjadi karena beberapa sebab utama sebagai berikut. Yang pertama, adanya intensitas faktor produksi yang berkebalikan. Yang kedua, tarif dan non-tarif barrier. Yang ketiga, perdagangan dalam keterampilan dan human capital. Hipotesis teori HO. Sebelum melakukan kritik terhadap teori HO, di bawah ini akan dikemukakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori HO antara lain. Yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor kedua negara cenderung sama, harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital, maka ekspornya padat kapital dan impornya padat karya. Sedangkan negara kaya labor, ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Kelemahan teori ini adalah, yang pertama, teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Yang kedua, basis dari keunggulan komparatif adalah faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara, dan faktor intensity, yaitu faktor yang digunakan dalam suatu proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Contoh, negara A memiliki tenaga kerja lebih banyak dari negara lainnya, dan negara lainnya memiliki kapital lebih banyak dari negara A. Sekian dan terima kasih.